Akhir tahun yang mengenaskan bagi Israel, Uni Eropa begukan kerjasama dengan polisi Israel. Uni Eropa telah membekukan kerjasama dengan polisi Israel karena kekhawatiran mengenai kebijakan pemerintahan baru yang didominasi oleh sayap kanan pada September lalu. Israel dan Uni Eropa menandatangani rancangan perjanjian untuk meningkatkan transfer informasi intelijen. Kesepakatan itu membutuhkan persetujuan Parlemen Eropa. Uni Eropa memberitahu Duta Besar Israel Chaim Regev bahwa untuk saat ini mereka akan berhenti mempromosikan rancangan perjanjian kerjasama intelijen antara polisi Israel dan juga Badan Polisi Eropa Europol, kata surat kabar Haaretz mengutip sumber-sumber yang memiliki informasi lengkap. Menurut Haaretz, Regev menerima keputusan penangguhan itu pada Jumat lalu. Kerjasama ini akhirnya dibukukan dan tidak dapat diganggu-gugat. Pejabat Israel mengatakan kepada Haaretz bahwa keputusan tersebut merupakan indikasi pertama Eropa bahwa perubahan kebijakan Israel di wilayah pendudukan tepi barat akan merusak kerjasama dengan Eropa. Pada Senin Desember ini, Kepala Unit Kerjasama Penegakan Hukum Uni Eropa Rob Stoltenberg mengatakan perjanjian akhir mungkin mencakup pengecualian kecil yang terbatas pada situasi ancaman material dan juga kebutuhan untuk melindungi penduduk sipil. Menurut Haaretz, perjanjian yang memicu ataupun muncul diharapkan mencakup klausul yang mencegah Israel menggunakan informasi apapun yang diterimanya dari Eropa di wilayah Palestina. Hukum internasional memandang tepi barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua aktivitas pembangunan pemukim Yahudi di wilayah itu ilegal. Perdana Menteri Israel terpilih Benjamin Netanyahu setuju untuk menawarkan politisi sayap kanan Itamar Ben-Gvir sebagai Menteri Keamanan Nasional di pemerintahan barunya. Langkah ini memicu kekhawatiran regional dan juga internasional sehingga Eropa tidak jadi melakukan kerjasama dengan Israel dan mengatakan jika seluruh aktivitas pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah tepi barat yang bukan milik Israel adalah ilegal. Akademisi di Eropa minta Uni Eropa hentikan aliran dana ke Universitas Israel. Sejumlah akademisi di Eropa meminta Komisi Eropa menggunakan pengaruhnya demi menekan UE terkait pemberian dana pada sejumlah universitas di Israel. Tidak kurang 160 akademisi dari 21 negara Eropa telah memberikan surat terbukanya kepada Komisi Eropa. Surat tersebut intinya melarang pemberian dana program Horizon Eropa kepada universitas di Israel karena telah melakukan tindakan kekerasan dan pendudukan terhadap wilayah sah Palestina. Dalam suratnya, para akademisi meminta badan tersebut untuk lebih menekan institusi akademik Israel yang dituduh terlibat dalam rezim pendudukan militer, kolonialisme, pemukim, dan apartheid Israel. Salah satu isi di dalamnya berbunyi bahwa lembaga akademis Israel terlibat dalam kekerasan terhadap Palestina secara luas dan sistematis. Penting untuk memperluas larangan dana penelitian Eropa untuk memasukkan lembaga Israel yang terlibat dalam pelanggaran Israel terhadap hak asasi manusia Palestina dimanapun mereka berada. Demikian bunyi surat tersebut. Program pendanaan yang dikenal sebagai Horizon Eropa adalah program penelitian dan inovasi terbesar di Uni Eropa dengan anggaran sekitar 112 miliar dolar. Adapun penandatanganan surat tersebut datang dari beberapa akademisi, Universitas Edinburgh, Institut Teknologi Massachusetts, Universitas Oxford, Universitas Paris, Nanterre, dan Universitas Westminster, dan beberapa akademisi lain. Sementara itu, sejumlah akademisi bergabung dengan sejumlah lembaga lainnya menyerukan boikot akademik terhadap Israel. Pada bulan Mei lalu, ada 400 afiliasi Universitas New York menandatangani surat yang menyerukan non-kerjasama dengan kampus NYU Tel Aviv. Sebelumnya, ratusan karyawan di Amazon
Google dan Apple meminta raksasa teknologi untuk mendukung hak Palestina dan memutuskan hubungan dengan militer dan badan intelijen Israel. Lebih dari 600 musisi juga memboikot pertunjukan di Israel, sehingga berakhirnya pendudukan Palestina. Konflik Israel-Palestina memang sampai sekarang masih terus berlanjut. Serangan terbaru Israel yang terjadi di Gaza menewaskan sedikitnya 248 warga Palestina, termasuk lebih dari 60 anak-anak. Banyak lembaga hak asasi internasional meminta penyelidikan mendalam terhadap peristiwa ini karena dianggap sebagai saksi genosida dan apartheid. Barat mengamuk pada Israel karena tindakan sadis rezim Zionis ini yang keterlaluan. Amerika Serikat dan 9 negara Eropa di sikap terpisahnya mengaku khawatir dan sangat concern terhadap aksi serangan malam hari rezim Zionis Israel terhadap 7 lembaga swadaya masyarakat di tepi barat dan penutupan lembaga tersebut. Seperti diketahui, militer Zionis pada Kamis lalu menyerang sejumlah lembaga HAM dan sipil Palestina di kota Ramallah serta merampas peralatannya. Hal itu membuat geram beberapa negara Eropa. Seperti dilaporkan IRNA pada Sabtu, kantor berita AFP mengutip statement para menlu negara-negara Eropa menulis, "Kami sangat khawatir atas serangan 18 Agustus pagi yang saat itu terjadi dan sangat-sangat merugikan kami dan membuat kami tidak simpati lagi pada militer Zionis." Statement dari berbagai negara Eropa seperti Belgia, Denmark, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, Spanyol, dan juga Swedia menyebut aksi terbaru Israel tidak dapat diterima dan menambahkan sebuah masyarakat sipil yang bebas dan kuat penting untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi. Statement ini dirilis ketika Amerika Serikat pada Kamis lalu mengaku khawatir atas penyerbuan terhadap lembaga HAM dan sipil Palestina di kota Ramallah dengan dalih memiliki hubungan dengan kelompok teroris. Pada titik ini, Israel sangat dikira dan dilabel begitu keterlaluan atas tindakannya yang sangat tidak berperi kemanusiaan.